Pertolongan Allah sudah sering terlihat di Gaza. Sahabatku yang beriman, jika kita melihat kekuatan Israel dan kita melihat pula kekuatan milik tentara Palestina atau Hamas, tidaklah masuk akal. Tetapi inilah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita yakin dan betul kita yakin bahwa Allah itu akan membantu manusia yang berjalan di jalan Allah. Karena itu peperangan ini insya Allah dimenangkan oleh pihak Palestina atau Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Kino menyajikan khusus subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Years to the future. With reaching to nation. Energize as inside of legion. Enjoy the sensation of modern air. Tanda-tanda akan kemenangan pihak Palestina atau Hamas mulai tampak. Bahkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sering ditampakkan. Pasukan berjubah putih yang tidak mampu ditembak kini mulai memberontak dan menghabisi para tentara-tentara Israel. Karena itu, tonton terus bagaimana kita saksikan bahwa Israel menurunkan 2.800 unit tank tempur, kemudian disusul dengan berbagai peralatan atau mesin-mesin pesawat tempur. Mereka menurunkannya, dan itu menunjukkan bahwa kekuatan Israel tak mungkin bisa dimenangkan oleh Palestina. Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Dengan bantuan-bantuannya, maka Palestina atau para mujahidin atau Hamas di Palestina terus melakukan pertempuran sengit dan melawan penjajahan yang ada di bumi Palestina. Salah satu bukti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasukan berjubah putih. Pasukan berjubah putih ini bukanlah kekuatan biasa, dan mereka menurut para analis atau para sesepuh dan syekh yang ada di tanah Jazirah Arab itu menyebutkan bahwa pasukan putih itu adalah para malaikat. Perlawanan mujahidin dengan doa itu, kini mari kita lihat apa yang dipaparkan oleh tentara Israel sebagaimana yang dilukiskan dan rekaman tersebut. Umat muslim atau kaum muslimin sepatutnya setiap sujud dan kita berdoa untuk bagaimana Palestina dimenangkan dan mereka segera meraih kemerdekaan. Tentu itu bukanlah mudah, dan itu perjuangan. Doa itulah yang paling utama. Di mana sebuah ambulans dihentikan oleh pasukan Israel. Sopir ambulan pun ditanya, apakah dia terafiliasi dengan Hamas atau Fatah? Sopir pun menjawab bahwa dia tidak terafiliasi dengan sekelompok manapun juga, tetapi dia hanya seorang sopir. Namun tentara Israel masih bertanya kepadanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakang ambulan masuk kelompok yang mana? Si sopir ambulan pun kebingungan karena ia tidak mengingat seorang pun yang berada di belakangnya. Cerita mengenai pasukan berbaju putih itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Islam yang hendak mengungsi karena tempat mereka diserang tentara Israel. Di tangga rumah,
ia melihat beberapa pejuang mujahidin menangis dan bertanya mengapa mereka menangis. Maka dijawab oleh pasukan mujahidin bahwa mereka menangis karena bukan mereka yang bertempur, namun ada pasukan lain bertempur memporak-porandakan tentara Israel, tetapi mereka tidak tahu dari mana pasukan itu berasal. Seorang tentara Israel di saluran channel. Perjuangan Palestina memang di jalan Allah karena mempertahankan harga diri, mempertahankan tanah tumpah darah mereka. Karena itu Israel yang datang menjajah selalu memutarbalikkan fakta. Fakta inilah dengan adanya militer pihak Palestina ini, maka tampak mulai ada perimbangan dan bantuan. Dari rekaman suara itu, ia memperdengarkan suara seorang tentara Israel yang menyatakan bahwa dia melawan hantu. Dipercaya satu dari keajaiban yang terjadi di konflik Hamas Israel. Allah Ta'ala benar-benar memberi bantuan kepada pejuang Palestina. Dan bukan sekali atau dua kali saja peristiwa keajaiban yang terdengar dan selalu saja berpihak kepada pejuang Palestina. Namun sudah terjadi berkali-kali. Kabarnya, peristiwa ajaib itu sudah mulai terjadi saat Perang Furqan berkecamuk. Perang Furqan adalah nama yang diberikan oleh Hamas untuk perang antara Israel dan Palestina yang terjadi di Jalur Gaza pada tahun 2008 sampai 2009 lalu, yang berlangsung selama 22 hari. Penyebab perang ini adalah berakhirnya gencatan senjata selama 6 bulan antara Israel dan Hamas pada 19 Desember 2008. Kemudian langsung. Selain itu saudara, seorang tentara Israel teriak-teriak menangis histeris karena yang dia lawan katanya bukanlah manusia melainkan hantu. Berikut petikannya. Dalam rekaman suara yang diupload ke media sosial dan menjadi viral itu, seorang tentara yang diduga tentara Israel sedang meminta tolong kepada temannya melalui handy talkie dengan berkata, "Saya tidak tahu itu tentara Hamas atau bukan. Saya tidak bisa melihatnya. Kami melawan hantu. Saya tidak ingin mati. Saya telah menyaksikan teman-teman saya terbunuh di depan mata." Salah satu sumber menyebutkan seorang tentara Israel menyebutkan bahwa dalam pembicaraannya di handy talk menyebutkan bahwa yang kami hadapi dan yang kami lawan ini bukanlah manusia melainkan hantu, karena mereka wujudnya hampir tidak jelas. Kita tembaki, malah tembakan itu hanya masuk saja ke dalam tubuh mereka, tetapi mereka tidak mati-mati. Seakan kita menembak hologram. Demikian pula mengingatkan kita kepada kejadian tahun 2008 sebelumnya. Kejadian ini sudah mulai berlaku lagi yang bersama. Tentara Israel berjatuhan dan berguguran kena tembak dari pasukan-pasukan tersebut. Pasukan mujahidin dikepung oleh tentara Israel. Namun, tiba-tiba saja kabut mengepung wilayah itu. Setelah mengepung wilayah itu, saat itulah pula terbebas tentara mujahidin dari kepungan tentara Israel itu. Dan kejadian berikutnya adalah ketika tentara Israel mau melakukan penyerangan besar-besaran, ternyata mereka muncul ke rasa ketakutan. Hampir semua tumbuhan, binatang, hingga rerumputan yang ada di situ tampak sekali mengerikan dan menakutkan. Sehingga seluruh pasukan pada saat itu menarik diri, karena mau masuk ke wilayah itu sama saja dengan bunuh diri. Inilah kejadian-kejadian yang terus dialami oleh tentara Israel. Dan tentu kejadian ini bukanlah kejadian biasa, karena memang sudah benar apa yang dikatakan bahwa mereka berlawan atau mereka melawan, bukan melawan Hamas atau tentara mujahidin, melainkan mereka melawan hantu. Tetapi kaum muslimin menyebutkan
bahwa yang dilawan itu bukanlah hantu, melainkan malaikat, dan itu adalah tentara Allah yang sudah diperintahkan untuk menyiagakan dan menyelesaikan para bajingan-bajingan penjajah wilayah Palestina. Jadi, sebagaimana pada saat perang Furqan di tahun 2008 silam, hal inilah perang Furqan yang disebutkan oleh Hamas, dan pada saat itulah pula tentara kita atau tentara mujahidin melakukan perlawanan dengan sengit. Kan apa yang dikatakan oleh Ubaidah menyebutkan ada empat kondisi yang mau tidak mau akan dihadapi oleh Zionis Israel ketika mereka berani memasuki Gaza. Yang pertama, dia akan mati. Kedua, dia akan ditawan. Ketiga, dia akan cacat seumur hidup. Dan yang terakhir, dia akan catat mentalnya seumur hidup. Hal inilah yang patut mereka harus terima risiko itu, karena itu merupakan salah satu sumpah disepakati oleh para syekh, khususnya pemilik atau tuan tanah Palestina. Disinilah yang patut kita camkan, dan fakta-fakta itu saat ini dialami oleh Israel dan tentaranya. Juang mujahidin yang terus kokoh berjuang menjadi pembela bangsa dan negaranya mereka yang sudah dijajah selama 75 tahun ini. Anehnya dan ironinya, mulai dari Amerika hingga negara-negara barat, mereka membantu Israel yang jelas-jelas melanggar HAM dan merusak peradaban negara lain. Saudara, semoga negara-negara yang saat ini membantu Israel, dia sudah ngotot melakukan penjajahan. Dan penjajahan itu bukanlah waktu sedikit, sudah 75 tahun. Dan kita minta seluruh negara Arab segera membantu Palestina untuk memerdekakannya. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Palestina segera merdeka dan negara-negara yang membantu Israel segera sadar diri. Like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Years to the future. With to change the nation. Energize as inside of DJ. Enjoy the sensation.